Hai Fitness Mania, bersama saya lagi Coach Halim Chiang di sini. Hari ini kita akan membahas tentang topik penyakit kanker. Penyakit yang tampaknya sangat menakutkan bagi banyak orang dan kita akan perlu belajar bagaimana mengenalnya. Banyak dari kita yang tidak mengenal penyakit ini sehingga akhirnya merasa hanya punya satu pilihan. Dan saya rasa sebenarnya dengan temuan yang saya dapatkan di video ini yang akan saya sharingkan, harapannya adalah untuk memberikan satu penguatan hati supaya kita memiliki opsi untuk cara survival yang lebih baik atau cara menyembuhkan diri yang lebih baik. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang karakter si kanker itu sendiri. Sifatnya, metabolismenya, maupun faktor pendukung terjadinya penyakit ini di tubuh kita. Dengan mengetahuinya, maka nanti di part 2 kita akan bahas juga tentang bagaimana kita mencegah dan meningkatkan potensi atau peluang probabilitas kita untuk sembuh darinya atau survive darinya. Jadi di bagian pertama ini kita perlu mengenal dulu nih si kankernya seperti apa. Mengapa perlu mengenal penyakit ini? Saya akan mengutip dari Sun Tzu yang mengatakan seorang pakar atau ahli perang dari 2500 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa jika Anda mengenal musuh dan diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut hasil dari 100 kali bertempur. Tetapi jika Anda mengenal diri sendiri tanpa mengenali musuh, setiap kemenangan yang Anda raih, Anda juga mengalami kerugian babak belur. Jika Anda tidak mengenali diri sendiri maupun musuh, Anda akan takluk dalam setiap pertempuran. Now, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal diri kita, kemampuan diri kita nanti di part 2, dan di video ini, kenali dulu musuhnya. Kan gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan kita, kemungkinan kita menang dalam setiap kali bertempur. Step pertama, kenali penyakit kanker. Yang kita akan kenali adalah sifat penyakitnya, yaitu tabiat kemunculannya. Apa sih environment atau lingkungan yang menyebabkan si sel kanker ini bisa muncul atau bisa hadir di tubuh kita dan menjadi satu penyakit? Kita perlu mengenal adanya toxicities, ya, ada 7 jenis keracunan atau level racun yang kita terpapar setiap harinya, dan hal ini dirumuskan oleh seorang ilmuwan dan juga dokter yang namanya Rashid Buttar. Sebenarnya kita juga kalau sakit itu satu karena over atau berlebih dalam hal toksisitas, kita juga mungkin bisa under atau defisiensi dalam hal beberapa hal seperti nutrisi, olahraga, gaya hidup yang sehat, kebiasaan-kebiasaan sehat, dan juga ternyata juga faktor ketiga yang menyebabkan kita sakit adalah biasanya memang faktor usia atau degeneratif. Tetapi biasanya kanker akan muncul lebih besar apabila toksisitas ini menjadi penyebab utamanya, ya. Jadi faktor besarnya ada lebih di yang namanya paparan atau yang namanya overwhelmed atau yang namanya berlebih dari hal yang sifatnya toksisitas. Kita melihat bahwa di sini sebenarnya kanker bersifat opportunistic. Yang artinya apa? Dia mungkin sudah ada di dalam tubuh kita dan menurut para pakar medis mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang memiliki sel kanker. Akan tetapi dia tidak bisa muncul karena tubuh kita masih dalam kondisi yang sehat. Berarti dia akan mengintai terus sepanjang hidup kita dan kita memiliki tugas untuk menjaga agar dia tetap hanya bisa mengintai tetapi tidak bisa mengambil peluang. Nah, itu yang namanya opportunistic. Dia mengintai terus menunggu peluang. Kalau kita nggak kasih peluang, dia tidak akan pernah bisa hadir. Esensinya ada di sana. Nah, sudahkah kita memiliki kebiasaan hidup yang membuat dia tetap redam dan hanya bisa mengintai tetapi tidak pernah bisa tumbuh dan berkembang? Itu adalah PR kita. Lalu kedua, metabolisme energi sel kanker yang unik. Nah, ini juga saya temukan
Ini yang saya bahas sebagai makanannya. Sel kanker ini makannya apa sih? Gitu ya. Nah, menurut ilmu metabolisme sel kita, ya metabolisme energi atau sel mengambil makanan di tubuh kita apabila yang sehat mengambil dari anaerobic glycolysis yang sifatnya membakar gula menjadi pyruvate, ya, pirufat, hanya membakar gula menjadi laktat tanpa oksigen, ya, berarti membakar gula tanpa keberadaan oksigen. Sementara sel kanker membakar gula dengan keberadaan oksigen. Nah, ini yang justru menjadi dua kontras yang sangat nyata, dua perbedaan yang sangat nyata di sini. Sementara metabolisme energi sel sehat yang kedua adalah aerobik lipolisis, di mana sel membakar lemak dengan keberadaan oksigen. Nah, bisa diperhatikan nggak? Yang sehat itu membakar gula tanpa oksigen, juga membakar lemak dengan oksigen. Sementara sel kanker sifatnya membakar gula dengan oksigen. Jadi adanya ketimpangan atau satu anomali penggunaan energi di sini dalam sel sehingga membuat sel kanker itu menjadi kuat. Ini makanannya. Dan kita berarti akan memiliki strategi nantinya untuk mencoba supaya bagaimana tidak terjadi yang namanya pembakaran gula dengan keberadaan oksigen. Lalu sekarang kita kenali lagi si sel kanker ini melalui cara bernafasnya. Kira-kira lingkungan berkembangnya sel kanker itu seperti apa? Nah, menurut penelitian juga yang ada, sel kanker biasanya lebih agresif, tumbuh lebih cepat, tumor berkembang lebih besar, lebih cepat, ya, lebih pesat. Karena berada dalam lingkungan atau darah yang sifatnya asam atau acidic. Bagaimana mengukur keasaman darah? Kita kenali di sini bahwa sebenarnya keasaman darah atau misalnya level pH darah yang baik itu adalah slightly alkaline, sedikit alkalin, yaitu dengan angka pH di antara 7,35 sampai 7,45. Itu adalah level pH darah yang sehat. Nah, apabila kita terlalu asam, maka sel kanker akan mendukung kita, akan merasa terdukung maksudnya untuk berkembang dan bahkan menyebar. Inilah yang menjadi kalau menurut bahasa saya yang saya sederhanakan tentunya adalah kalau misalnya udara yang kita hirup ini oksigen dan membuat kita hidup dan sehat, makanya yang membuat sel kanker sehat itu adalah dia bernafas di dalam darah, kan, di dalam tubuh kita, dalam darah yang acidic. Jadi oksigen bagi manusia yang bermanfaat, yang disukai manusia, maka persamaannya adalah sel kanker menyukai darah yang asam. Gitu, itu ceritanya cara bernafasnya si kanker. Jadi kita udah tahu si kanker dapat makanan dari mana, kemudian kita tahu juga si kanker ini bernafasnya dari darah yang seperti apa pH-nya, yang sifatnya lebih asidik, yang sifatnya lebih asam, dengan angka pH yang lebih rendah. Jadi, kalau Fitness Mania melihat, saya tadi baru memunculkan adanya garis panah, ya, menuju darah yang lebih asidik atau lebih asam. Nah, itu merupakan satu was-was dari kita, ya, satu warning dari kita untuk kita jaga agar jangan sampai darah kita mengarah ke asam terlalu lama. Memang tubuh kita memiliki mekanisme untuk selalu membawa darah yang asam ke alkalin atau ke level normalnya kembali. Apabila turun di bawah 7,35 maksudnya
tubuh memiliki mekanismenya melalui kinerja ginjal dan lain sebagainya untuk membawa angka pH itu kembali ke 7,35, naik lagi ya, atau setidaknya mendekati 7,45. Tetapi kita tidak bisa bergantung sepenuhnya hanya pada kemampuan tubuh aja, tetapi kita membombardir gaya hidup kita dari gaya hidup kita ke keasaman terus-menerus. Maksudnya seperti itu. Kemudian kita juga perlu mengenal kontributor munculnya sel kanker. Di antaranya adalah kadar lemak yang tinggi termasuk obesitas ya, tingginya gula darah dan insulin, dan juga kebiasaan merokok. Menurut World Cancer Research Fund, mereka menemukan bahwa ternyata obesitas dan penumpukan lemak adalah penyebab bagi 14 jenis kanker. Di layar masih terlihat 12. Saya bacakan satu persatu. Usus, payudara, kantung empedu, ginjal, hati, mulut, tekak, pangkal tenggorokan, kerongkongan, indung telur, pankreas, prostat, lambung, dan rahim. Ini dari World Cancer Research Fund. Ternyata dikonfirmasi lagi oleh CDC, Central for Disease Control, menambahkan bahwa kanker darah dan kanker pada jaringan pembungkus otak juga diasosiasikan dengan overweight dan obesitas, ya, kelebihan lemak di dalam tubuh kita. Jadi all in all ada 14 jenis kanker yang berhubungan langsung yang muncul dari obesitas, dan obesitas terjadi gara-gara apa? Pola hidup yang kurang baik, pola hidup yang sifatnya menumpuk lemak yang diawali dari mana? Resistensi insulin, ya. Dan ternyata 14 kanker ini adalah 40% lebih dari total kasus kanker yang ada. Jadi bisa dibayangkan nggak? Kalau misalnya kita tambahkan juga dengan kanker yang muncul dari merokok, ya mungkin akhirnya jadi bisa 50, 60, 70% gitu ya, dari total seluruh total seluruh kanker yang ada. Ternyata kasus kanker dikontribusikan oleh 14 atau 15 jenis ini gitu ya. Nah, kita sekarang sudah mengetahui jelas ya tentang karakteristik si sel kanker ini, dan kita akan bahas bagaimana cara untuk mengalahkannya di part yang kedua. Jadi stay tune terus, semoga bermanfaat adanya. Jangan lupa, apabila bermanfaat tentunya kita akan share ke lebih banyak orang lagi ya. Terima kasih sudah mendukung acara ini. See you di part 2. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.